sini ada thorium. Itu menjadi pertimbangan. Ya. Buat yang belum tahu, thorium itu apa? Dan kenapa di sini banyak? Thorium itu untuk yang belum tahu adalah mineral ikutan timah. Jadi ketika timah itu di smelting, diproses, dia keluar 3 limbah. Ya. Ada yang namanya zirkon. Ya, zirkon itu menjadi bahan untuk tahan api. Kalau kita lihat lantai keramik, ya, dia makanya nggak gores, itu pakai zirkon. Ya, juga kilen-kilen di mana tungku-tungku pembakaran pembakaran besi dan lain-lain itu dilapisin zirkon. Lalu nozzle jet, pokoknya apapun yang ada panas tinggi itu pelapisnya selalu zirkon. Berarti zirkon itu limbah yang sudah dimanfaatkan. Zirkon saat ini sudah dimanfaatkan, tapi di Bangka Belitung belum. Baru ada beberapa perusahaan sekarang yang mau mencoba. Karena zirkon, persyaratan pemerintah untuk bisa diekspor harus kandungannya dimurnikan 65% atau 66, saya lupa. Nah, selama ini itu nggak pernah. Rata-rata di 30%-an. Tapi baru sekarang, ya, itu baru ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan hal itu. Bahkan saya dengar, ya, mungkin Bayu tahu juga perusahaan-perusahaan tersebut yang sudah melakukan ekspor dengan kadar 65%. Jadi ini baru sekarang. Jadi zirkon udah termanfaatkan, ya, walaupun belum merata. Saya duga mungkin baru 2-3 perusahaan. Ya. Nah, limbah kedua adalah ilmenite. Nah, ilmenite itu sebenarnya adalah bahan baku titanium. Nah, titanium itu kalau jadi logam sangat mahal karena sangat keras sekali, ya. Tetapi untuk dari ilmenite ke titanium ada suatu proses, itu mahal banget prosesnya. Kita cukup banyak ilmenite, itu juga absolutely belum dimanfaatkan sampai sekarang. Namun demikian, sebenarnya ilmenite itu kalau kita proses sedikit, jadi namanya titanium dioksid. Titanium dioksid itu adalah bahan baku cat. Untuk cat yang di luar, ya, cat eksterior, untuk tahan weather shield, kita selalu suka sama weather shield, tahan cuaca, itu semua dilapis titanium dioksid. Nah, anehnya kita mengimpor ribuan ton titanium dioksid dari luar untuk pabrik cat. Padahal sumbernya itu ilmenite yang sekarang dibuang-buang sama semua proses timah. Itu limbah. Ya, walaupun yang tertingginya harus dijadikan logam, tapi itu mahal. Tapi even kalau kita olah sedikit aja dari ilmenite menjadi titanium dioksid, itu kosnya murah, tetapi bayangkan penghematan devisa. Kita ribuan ton, semua pabrik cat butuh. Nah, yang ketiga adalah yang menarik, yang disebut monasit. Monasit ini adalah satu limbah timah, limbah mineral ikutan, ya, yang sangat radioaktif karena di situ terdapat thorium dan uranium. Nah, menariknya monasit, kenapa pemerintah mengatakan harta karun, kan selalu bilang, wah, di Bangka terdapat harta karun. Karena di timah itu, di monasit itu terdapat sebuah logam, susunan logam disebut logam tanah jarang, ada 13 elemen. Ya, ada yang heavy, ada yang light. Harganya beberapa itu lebih mahal dari emas, Pak. Bayangkan, lebih mahal dari, dan hitungannya bukan kilo, gram. Gram. Itu adalah yang dibutuhkan oleh semua elektronik. Jadi ini elektronik ini, ya, prosidium, neodymium dan lain-lain, ya, bisa menjadi kecil. Zaman dulu gede-gede handphone adalah karena logam tanah jarang. Nah, di logam tanah jarang itu, kalau monasit yang mau diambil logam tanah jarangnya harus diseparasi sehingga dimurnikan, sehingga keluarlah pengotornya. Pengotornya itu thorium. Ya, jadi kalau kita suatu saat ingin membangun industri elektronik, ini modalnya adalah logam tanah jarang. Nah, limbahnya dari industri elektronik itu adalah industri logam tanah, adalah thorium. Pertanyaannya sederhana. Apakah thoriumnya mau simpan balikin lagi ke tanah atau kita jadikan energi? Ya, pilihan rasionalnya dijadikan energi, kan? Lah, itulah dia. Siap, menarik. Dan di sini berlimpah. Jadi saya sampaikan thorium itu adalah bonus, dan di Bangka ini berlimpah. Mungkin banyak para pakar mengestimasi cukup untuk ribuan tahun. Nah,
Jadi kembali lagi kepada pemilihan tadi. Nah, kita melihat ada bonus di sini. Jadi walaupun Bangka Belitung itu nilainya terendah dari sisi pembobotan, tapi ini. Nah, komponen terakhir sebenarnya kenapa kita memilih ini, setelah selesai itu kita berkirim surat kepada 3 kepala daerah. Dalam hal ini gubernur. Gubernur. Nah, untuk kita audiensi, kita memaparkan, kita berminat, bla 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 gitu ya. Nah, dari 3 ini, pertama-tama yang langsung berkirim surat merespon adalah Gubernur Bangka Belitung. Oke. Nah, ketika saya datang itu tahun 2020, saya agak kaget. Agak kagetnya kenapa? Ketika datang saya presentasi baru 30 menit ya. Tiba-tiba Pak Gubernur mengatakan, "Wah, ini bagus. Saya udah tahu. Saya setuju. Besok tanda tangan MOU, Mas Bob." Lah, saya terkaget-kaget. Bahwasanya visioner sekali Pak Gubernur ini ya. Saya nggak pernah ketemu kepala daerah yang sevisioner ini. Nah, menurut saya ini adalah pertimbangan utama karena bagaimanapun juga problem utama di nuklir itu adalah dukungan kepala daerah. Karena ketika terjadi dinamika dan pasti terjadi dinamika, keteguhan kepala daerah dibutuhkan. Banyak kepala daerah yang takut, ngacir, dan lepas tangan. Itu babak belur nanti ya. Nah, saya melihat Pak Gubernur ini, Pak Erzaldi Rosman ini adalah, saya nggak pernah ya, saya udah 30 tahun kerja dan berhubungan dengan pemimpin, ini adalah visioner sekali. Saya mengatakan visioner sekali. Ini adalah pemimpin kelas nasional. Ini kelas nasional saya katakan, karena beliau langsung bisa melihat ini adalah kesempatan saya, kesempatan Bangka untuk bisa melakukan transformasi, perubahan. Berarti ini kayaknya harus jadi presiden kayaknya ya? Ya betul, betul. Suatu saat saya rasa dia punya kualitas itu. Karena gini ya, saya nggak pernah ngelihat ya Mas Bayu, kepala daerah dengan cepat mengambil keputusan yang memiliki resiko tinggi. Ini kan resiko tinggi. Tapi dia harus bisa melihat nembus daripada resiko itu terdapat manfaat. Di balik resiko ada manfaat kan? Ya. Nah, kalau kepala daerah mengambil keputusan, oh ini mau bangun real estate mewah ya, semua cepat. Oke, setuju. Betul kan? Mau bangun rumah sakit, oh iya setuju, besok bangun. Betul kan? Tapi ini membangun sesuatu punya resiko tinggi, punya stigma negatif, ya. Tapi beliau bisa tahu, mungkin udah baca untuk apa saya juga nggak ngerti, maybe, tetapi beliau bisa melihat di balik resiko itu adalah kesempatan, Mas Bayu. Adalah kesempatan membalik tangan wajah Bangka Belitung, kesejahteraan wajah Bangka Belitung. Oke, siap. Itulah akhirnya yang saya memutuskan, saya bilang ke pemerintah, ini kita harus ambil. Akhirnya datanglah ke Bangka Belitung. Akhirnya datanglah. Dan kita bertemu pada hari ini. Yes, exactly. Oke. Nah, yang kita penasaran adalah penyebutannya ini PLTN atau PLTT. Bedanya apa? Oke, menarik. Jadi gini, PLTT adalah PLTN juga. Nah, jadi cuman perbedaannya adalah karena sebenarnya yang memulai meminta sebutan ini adalah presiden. Jadi dulu Presiden Jokowi ya, ketika ini pertama kali disounding oleh konsorsium, itu dulu adalah Inuki, pernah audiensi ke presiden awal-awal, dipaparkan, oh ini bagus gitu ya. Dulu disebut PLTN Thorium, ya, PLTN Thorium gitu ya. Nah, lalu presiden mengatakan, aduh, PLTN konotasinya negatif. Ya udah negatif, orang udah tutup buku dulu, nggak mau denger, ya. Terus ditanya, thoriumnya banyak, oh ya thoriumnya 85%. Ya kalau thoriumnya 85%, ya kenapa nggak disebut PLTT, pembangkit listrik tenaga thorium? Oke. Nah, itu jadi asal mulanya ya? Asal mulanya. Nah, sehingga akhirnya itu stuck. Nah, bahkan ketika kita juga audiensi dengan Pak Gubernur juga melihat, udah PLTN itu punya konotasi negatif, udah terlanjur negatif gitu ya. Nah, dengan kata-kata PLTT, istilahnya masyarakat lebih membuka. Pada akhirnya mereka tahu ini PLTN juga, ya. Tapi PLTN yang memakai bahan bakar thorium. Yang kedua juga kenapa juga dibedakan, karena ini berbeda dengan PLTN pada umumnya, di mana tipe reaktor beda sekali, Mas Bayu. PLTN
yang pada umumnya itu bertekanan luar biasa tinggi. Kita bertekanannya sangat rendah. Jadi sama kayak botol aqua ini. Jadi botol aqua ini kalau kita kocok-kocok begini, saya banting-banting, nggak mungkin pecah ya, nggak mungkin meledak ya. Nah kalau PLTN itu kayak botol Coca-Cola lah, di dalam kan ada tekanan. Kalau kita kocok-kocok begini, kita buka, ada gasnya. Ada gasnya meledak kan, muncrat semua. Kalau ini saya kocok-kocok begini, lalu saya buka, ya nggak meledak. Iya. Itu perbedaannya. Nah, jadi yang satu tekanan yang tinggi, pakai uranium, hampir 100%. Ini tidak bertekanan, uraniumnya cuma 15%. Jadi menurut saya layak-layak aja disebut PLTT. Siap. Gitu. Untuk biaya produksi, apakah ini cenderung mahal, murah, dan efeknya ke masyarakat? Apakah masyarakat bakal dapat biaya listrik yang murah untuk di rumah-rumah? Jadi karena tadi saya katakan ini tidak bertekanan, ya, sehingga biaya produksinya rendah sekali. Cost-nya rendah. Cost-nya rendah, biaya konstruksinya rendah. Artinya biaya konstruksinya ini hampir lebih murah dari batu bara. Jadi kalau batu iya lebih murah. Batu bara itu kalau dihitung per KW investasinya, capital cost-nya, ya, itu sekitar $1.500 per KW. 1.200 sampai 1.500 dolar per KW, ya. Nah, dari sisi OPEX-nya, cost operasionalnya itu sekitar kurang lebih 5 sen, ya, 5 sen, 4 sen. Nah, kita CAPEX-nya, capital expenditure-nya itu kurang lebih $1.000 dengan OPEX-nya sekitar 3 sen, jadi murah banget. Sehingga kita jual harga listrik jual ke PLN itu di kisaran 6 sen. Nah, kalau kita jual di kisaran 6 sen, di mana sekarang biaya pokok produksi listrik di Bangka itu sekitar 12 sen. Ya, setengahnya berarti ya? Iya, setengahnya. Nah, jadi kalau kita TDL itu kan 10 sen. Ya. Nah, jadi tentunya kalau biaya produksi itu udah di bawah TDL, maka tidak ada alasan untuk pemerintah Provinsi Bangka Belitung bisa mengajukan permohonan kepada ESDM untuk menurunkan tarif listrik. Karena pemerintah nggak dirugikan. Ya, kalau sekarang tarif listrik itu 10 sen kan 1.400 per kWh ya. Nah, sekarang BPP di sini kan 12 sen. Lah, kalau minta diturunin tarif listriknya ya tambah rugi kan pemerintah. Karena sekarang aja kan udah subsidi berarti. Nah, artinya kalau ini beroperasi, tentunya ini bukan kewenangan Torkon ya. Tetapi tidak ada alasan, maksud saya tidak ada alasan untuk pemerintah tidak mengabulkan permohonan pemerintah provinsi bila mana dimohonkan ya untuk menurunkan TDL. Nah, ya kan? Nah, bayangkan kalau TDL diturunkan 1 sen aja, ya 1 sen aja, jadi TDL di sini lebih murah dibanding Sumatera Selatan, TDL-nya ya. Lalu jembatan itu terhubung nih, yang sekarang katanya direncanakan di Sebagian ke Palembang, itu saya jamin seluruh industri akan pindah ke sini. Yang ada di Palembang akan pindah ke sini, saya jamin. Karena dengan biaya produksi murah. Iya, exactly. Dengan biaya produksi jauh lebih murah, bisa 30% lebih murah dibanding di Sumatera. Dan ini tadi sempat kita bicarain dan efeknya adalah kita bisa membayangkan. Saya tadi sempat merinding nih ketika cerita ini. Kita membayangkan Bangka Belitung menjadi kawasan industri itu ya. Exactly. Banyak SDM yang bisa dimanfaatkan. Exactly. Dikaryakan akan mendapatkan. Betul. Jadi persyaratannya listriknya murah, bangun jembatan. Sekarang walaupun jembatan itu saya dengar udah di cawe-cawe, udah banyak diberitakan, tetapi saya lihat tidak ada suatu keseriusan dari pemerintah pusat karena itu APBN ya, nggak diprioritaskan seolah-olah. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Namun saya jamin pasti kalau PLTT itu jadi dibangun di pulau di sini, saya jamin jembatan itu tidak ada alasan untuk tidak dibangun sama pemerintah pusat. Ya kan? Tentunya kalau itu jembatan nggak dibangun ya agak lama juga pembangunan karena kan orang harus moving ya. Jadi yang bisa move ke sini adalah perusahaan-perusahaan besar kan, karena move-nya kan harus pakai transportasi laut. Tapi kalau jembatan terbangun, maka usaha-usaha menengah dan kecil, UMKM, pabrikan, UMKM dan lain-lain, untuk mendapatkan listrik 30% lebih murah, mereka tinggal naik truk ke sini. Ketika udah ada jembatan ya? Udah ada jembatan. Oleh sebab itu, jembatan dan listrik murah adalah komponen penting untuk merubah wajah
Bangka menjadi provinsi industri. Oke, siap. Kita akan bersiap-siap nih, generasi muda. Kalau memang ini udah terjalankan nantinya ya, kita bakal punya banyak lapangan kerja pastinya. Betul. UMR bakal naik bisa jadi ya, semoga. Iya, semoga UMR naik. Oke. Nah, UMR naik juga tentunya harus dibarengi dengan nilai tambah. Karena begini, kalau yang sekarang terjadi, kenapa sekarang UMR itu dari tahun ke tahun naiknya cuma 1%? Iya. Ya, bahkan ya, walaupun dikatakan UMR itu selalu naik, kan selalu naik sebenarnya, selalu naik, tapi kenaikan kecil ya. Nah, tetapi upah real kalau kita adjust terhadap inflasi itu sesungguhnya turun, Bayu. Oke. Upah real ya. Jadi kita adjust terhadap inflasi karena kenaikan inflasi lebih tinggi dibanding kenaikan upah. Sehingga upah real itu turun. Kenapa upah kenaikannya nggak bisa cukup tinggi? Karena industrinya yang tanpa nilai tambah. Oke. Jadi marginnya tipis. Kalau industrinya nilai tambahnya besar kayak elektronik atau apa, sehingga untuk perusahaan, untuk pengusaha menaikkan upah dengan lebih besar, mereka lebih bisa, lebih mampu. Oke, lebih pede lah ya. Lebih pede, karena marginnya lebih gemuk kan kalau dia ada nilai tambah. Kalau dia nggak ada nilai tambah, basically margin dia adalah raw material, which is hampir sama harganya, mau dia pakai raw materialnya apa, dan cost of energy. Kan nggak ada perbedaan. Di mana dia bisa main margin? Nggak ada. Oke. Jadi akhirnya yang dia tekan, karena yang dia tekan adalah upah. Dia tahu upah harus naik, tapi akhirnya dinaikinnya berapa? 0,9. Upah kita di UMR itu dari tahun 2021 ke sekarang naiknya 0,9. Sekarang inflasi kita udah berjalan 2%. Lah, artinya kan itu nggak ngefek ya? Nggak ngefek lah. Kenaikan cuma nambah angka doang. Lah ya, exactly. Tuh. Bahkan di 2023 ditargetkan inflasi itu naik ke 3%. Oke. Nah, ini akan berdampak, dan saya nggak yakin upah itu akan naik lebih di atas 2%, nggak mungkin. Pasti 1,5 lah. Kalau dipaksa itu kan akhirnya ngotot-ngototan kan. Kenapa? Karena pengusaha di sini karena mainnya tidak ada nilai tambah, maka margin tipis. Yang bisa dia tekan adalah upah. Itulah lingkaran setannya. Oke, berefek ya ke pekerja, ke buruh gitu ya. Exactly. Jadi kalau kita bisa tekan cost of energinya, maka disparitas ini, offset daripada energi yang turun, bisa dilempar ke upah. Upah bisa naik. Betul. Wah, menarik. Dan kan? Berhubungan dengan masalah gaji dan sebagainya ya. Apakah dengan hadirnya Thorcon, rencana hadirnya Thorcon di Bangka Belitung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan atau akan membukakan banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat Bangka Belitung?